Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang makalah saya yang berjudul atau tema fiber optik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bevi Revanda, NIM saya 23104410089. Apa sih itu fiber optik? Fiber optik adalah medium transmisi yang terdiri dari serat yang sangat halus, yang terbuat dari kaca atau plastik. Serat ini digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya yang seringkali disusun dalam bentuk kabel untuk mentransmisikan data digital dengan kecepatan yang tinggi. Jadi fiber optik ini terbuat dari kaca untuk mentransmisikan datanya menggunakan cahaya. Kecepatannya sangat tinggi dibandingkan dengan kabel jaringan yang lainnya. Bedanya fiber optik dengan jaringan lainnya adalah kecepatannya, dan ini terbuat dari kaca atau plastik dan menggunakan cahaya. Latar belakang dan timeline pengembangan. Pada tahun 1917 hingga 1966, teori stimulated emission pada tahun 1917, Maser 1954, konsep laser 1958, dan pengembangan laser dan optical fiber pada tahun 1960. Ini timelinenya, teori-teori dari waktu ke waktu. Pada tahun 1917 sampai 1966 ada teori stimulated emission, Maser, konsep laser, dan pengembangan laser optical fiber pada tahun 1960-an. Lanjut pada tahun 1961 sampai 63, ini demonstrasi glass fiber. Setelah itu menggunakan ruby untuk medis, pengembangan gallium erased laser. Selanjutnya pada tahun 70 hingga 1997 ini ada teori chemical vapor deposition. Selanjutnya ada komersialisasi semikonduktor laser, pengujian fiber oleh perusahaan telepon, doped fiber amplifiers pada tahun 1987, kabel pertama transatlantic fiber optik pada 1988. Jadi kabel pertama fiber optik itu ada pada tahun 1988, baru diluncurkan. Dan fiber optik link around the globe pada tahun 1997. Pada masa Victorian 1930, John Tyndall, jadi penemunya adalah John Tyndall, menemukan cahaya dapat berjalan melalui air dengan merefleksikan internal. Percobaan pertamanya mentransmisikan cahaya melalui serat optik pada tahun 1930-an. Hasilnya masih primitif, jadi masih ketinggalan lah. Pada tahun 1952, Narendra Singh Company memimpin eksperimen serat optik. Fokus penelitian pada pembungkus serat optik untuk mentransmisikan gambar. Jadi fokus penelitiannya adalah untuk membungkus serat dan mentransmisikan gambar. Fiber optik semi fleksibel gastroscope pertama ada pada tahun 1956. Dan 1958 ilmuwan Inggris mengusulkan prototipe serat optik yang masih digunakan. Pada tahun 1960 penemuan laser ada pada tahun 1959. Jadi 1959 akhir sampai 1960-an laser ditemukan. Memperbaiki efisiensi serat optik dengan kemurnian yang tinggi.
lebih dari satu bagian dalam sejuta ditemukan. Pada tahun 1968, atenuasi serat optik menurun di bawah 1 dB per kilo. Tahun 1980-an, perkembangan sangat pesat dan nama-nama besar seperti Charles Kaut dan Yasuharu Sumetsu ada. Indonesia menggunakan kabel serat optik sendiri pada tahun 1986. Dan tahun 1989 dibangunlah sistem komunikasi kabel laut SKKKL di Indonesia. Struktur fiber optik. Yang pertama ada core inti. Ini adalah bagian tengah serat optik yang menghantarkan cahaya terbuat dari bahan dielektrik, biasanya kaca. Jadi ini bagian yang untuk menghantarkan cahaya, biasanya terbuat dari kaca atau plastik. Yang kedua ada cladding atau lapisan pelindung, lapisan di sekitar inti yang memiliki indeks bias yang lebih rendah, memantulkan cahaya kembali ke dalam inti. Jadi ini pelindungnya. Ini lapisan tipis pelindung dari core intinya serat optik. Yang ketiga adalah buffer coating. Ini lapisan pelindung tambahan untuk melindungi serat dari kerusakan mekanis atau lingkungan eksternal. Jadi ini bagian luarnya seperti karetnya dan ada kawat. Kalau ada serat fiber optik itu biasanya ada kawatnya agar tidak mudah lentur, karena sifatnya lentur biar tidak pecah lah inti core intinya. Selanjutnya generasi perkembangan fiber optik. Generasi pertama disebut 1G, muncul pada tahun 1970-an, menggunakan multimode untuk mentransmisikan suara dengan kecepatan yang rendah. Jadi ini generasi pertama dari fiber optik. Untuk generasi kedua diperkenalkan pada akhir 1970-an, meningkatkan kapasitas dalam kecepatan transmisi. Generasi ketiga perkembangan awal 1980-an. Maaf, saya pindahkan dulu. Perkembangan awal pada tahun 1980-an mendukung transmisi data dengan kecepatan yang lebih tinggi. Generasi keempat atau 4G muncul di akhir 1980-an, memungkinkan transmisi suara dan data dalam format digital. Dan yang terakhir sampai sekarang, generasi kelima atau 5G sedang berkembang pada saat ini, menjanjikan kecepatan latensi yang sangat tinggi untuk mendukung LOT dan aplikasi canggih lainnya. IoT. Ini jenis-jenis fiber optik. Yang pertama ada single mode fiber atau SMF. Ini hanya mendukung satu mode gelombang cahaya. Ini biasanya digunakan untuk transmisi jarak jauh dan data dengan kecepatan yang tinggi. Untuk yang digunakan untuk transmisi jarak jauh namanya single fiber mode. Untuk yang selanjutnya adalah multimode fiber MMF. Ini mendukung beberapa mode gelombang cahaya. Ini biasanya digunakan untuk jarak pendek dan jaringan lokal. Yang terakhir ada plastik optical fiber (POF). Terbuat dari plastik, cocok untuk aplikasi rumah tangga dan jarak pendek. Selanjutnya keunggulan fiber optik. Yang pertama ada kecepatannya yang tinggi, mampu mentransmisikan data dengan kecepatan yang sangat tinggi dibandingkan dengan kabel tembaga lainnya. Yang kedua ada bandwidth-nya yang tinggi, memiliki kapasitas bandwidth yang lebih besar, mendukung banyak komunikasi secara bersamaan. Ketahanan terhadap gangguan elektronik, tidak rentan terhadap interferensi elektronik, menjadikannya pilihan ideal di lingkungan yang penuh dengan gangguan. Yang terakhir ada jarak transmisi yang jauh, mampu mentransmisikan data dalam jarak yang lebih jauh tanpa degradasi sinyal yang signifikan. Jadi
kecepatannya yang tinggi itu, kalau jaraknya jauh mampu tetap cepat, tidak seperti kabel tembaga lainnya yang terkendala dalam jarak. Selanjutnya ada pengaplikasiannya. Yang pertama digunakan untuk telekomunikasi, digunakan secara luas dalam jaringan telepon dan internet, digunakan untuk mentransmisikan data jarak jauh. Yang kedua untuk jaringan komputer, diterapkan dalam infrastruktur jaringan komputer untuk koneksi kecepatan yang handal. Yang ketiga ada untuk penyiaran dan kabel TV, menggunakan fiber optik untuk mentransmisikan sinyal televisi berkualitas tinggi. Dan yang keempat adalah untuk medis. Ini digunakan untuk peralatan medis untuk mentransmisikan data dan gambar secara akurat. Oke, mungkin itu saja kesimpulannya. Fiber optik telah menjadi tulang punggung infrastruktur komunikasi modern dengan keunggulan kecepatan yang tinggi, yang besar, dan ketahanan terhadap interferensi. Dengan aplikasi yang luas di berbagai sektor, teknologi ini terus berkembang dan mendukung evolusi teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang fiber optik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.